Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi di channel saya Kal Haikal. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran seni budaya dengan materi seni rupa murni. Apa itu seni rupa murni? Oke, kita lihat saja video ini sampai selesai ya, dan kita pelajari dan kita kulas, dan kita nanti ada contoh-contoh gambarnya juga. Nah, ini dia. Nah, pertama kita akan membuka slide tentang pengertian seni rupa murni. Apa itu seni rupa murni? Seni rupa murni adalah seni rupa yang mengutamakan keindahan dan keunikan karyanya tanpa memperhatikan fungsi dari benda yang diciptakannya. Paragraf kedua, dalam bahasa Inggris seni murni disebut fine art, yang secara harfiah berarti seni mendetail. Detail di sini berarti karya seni yang dibuat sangat memperhatikan detail-detail kecil, nilai estetis yang jarang diperhatikan oleh perupa pada umumnya. Ya, jadi bisa ditangkap ya, seni rupa murni itu adalah seni yang mengutamakan keindahan atau keunikan karyanya, dan itu nggak memperhatikan nilai fungsinya. Misalnya kita buat lukisan, ya kita buat lukisan itu buat dipajang agar dilihat orang tuh indah dan menarik. Dan ketika membuat seni rupa murni, kita juga memperhatikan detail-detail kecil dan tentu nilai estetisnya. Oke, sudah paham sampai sini? Kita kembali lagi ke peta materi. Selanjutnya ada perbedaan seni rupa murni. Apa itu? Ya, perbedaan seni rupa murni. Nah, sebelumnya telah dijelaskan bahwa seni rupa murni tidak memperhatikan nilai guna dari karya yang dibuat. Sebaliknya, terdapat seni yang mengutamakan fungsi di atas nilai estetis yang disebut sebagai seni rupa terapan. Oke, apa itu seni rupa terapan? Nanti ya, kita di video berikutnya akan membahas seni rupa terapan. Sekarang kita membahas dulu seni rupa murni. Nah, seni rupa murni juga dapat menciptakan karya yang tidak menghasilkan produk. Misalnya seni perform art yang mengutamakan aksi dari senimannya sendiri. Nah, udah pada pernah belum nih lihat perform art? Ya, kalau belum bisa ya lihat juga di YouTube atau di platform-platform media sosial lainnya, itu mesti ada contoh perform art. Oke, sudah paham sampai sini? Kita kembali lagi ke peta materi. Selanjutnya ada fungsi seni rupa murni. Apa itu fungsi seni rupa murni? Seni murni dapat memiliki berbagai nilai ekstrinsik berupa fungsi pesan sosial, seruan kebaikan, atau sebaliknya kritik tajam terhadap suatu isu, hingga ke berbagai renungan filosofis yang menciptakan pertanyaan dan masalah baru untuk mengembangkan kehidupan manusia. Nah, jadi seni rupa murni dapat memiliki nilai berupa fungsi pesan sosial, contohnya poster atau gambar mural, gambar grafiti, atau gambar tentang seruan penyampaian pesan sosial itu. Nah, kedua, seni rupa murni juga merupakan media eksperimen untuk terus mengembangkan dunia seni rupa ke tahap selanjutnya, seperti genre pop art pada masanya hanya digunakan oleh kalangan tertentu dan kurang diminati oleh masyarakat. Sekarang, aliran pop art merupakan salah satu gaya favorit yang banyak digunakan oleh masyarakat luas dalam berbagai bidang seperti fashion, poster, desain, dekorasi rumah, dan sebagainya. Nah, pop art itu apa? Pop art itu adalah popular art yang sedang populer sekarang. Nah, itu bisa digunakan juga sebagai fashion. Misalnya kalian gambar, wah gambar kalian bagus. Nah, itu bisa juga dibikin baju atau slayer atau masker atau lain-lainnya. Dekorasi rumah juga. Nah, sudah paham sampai sini fungsi seni rupa murni? Oke, terakhir ada jenis seni rupa murni. Kita buka saja slide-nya. Jenis seni rupa murni pertama ada seni lukis, kedua seni patung, ketiga seni grafis, keempat seni fotografi, kelima kaligrafi, keenam relief,
relief, ketujuh ada topeng, dan terakhir ada mozaik. Oke, kita buka saja. Pertama, seni lukis. Nah, lukisan merupakan karya seni yang dibuat dengan melukiskan cat warna ke atas media kanvas 2 dimensi. Lukisan dianggap contoh seni rupa murni karena fungsinya yang sekedar menjadi hiasan dinding atau pajangan. Nah, dan ini adalah contoh lukisan. Nah, pasti sering kalian jumpai juga ya, ini bisa kalian jumpai di pinggir jalan atau bahkan di rumah kalian juga ada tuh contoh seni lukis ini. Oke. Kedua, ada seni patung. Apa itu seni patung? Patung adalah karya seni rupa 3 dimensi yang bisa dibuat dari bahan berupa batu, logam, kayu, fiber, atau karet. Patung tidak memiliki nilai praktis, ia hanya digunakan sebagai hiasan atau pajangan belaka. Oke, dan ini adalah patung. Nah, ini adalah contoh patung di museum dan buat pajangan di jalan ini. Nah, siapa nih yang udah punya patung di rumah atau pernah bikin patung juga? Wah. Oke, lanjut lagi. Ada seni grafis. Seni grafis dapat menjadi contoh seni rupa murni sekaligus seni rupa terapan. Jika ia sekedar digunakan sebagai hiasan, ia termasuk karya seni rupa murni. Sedangkan jika digunakan peruntukan sebagai antara sarana ilustrasi, maka ia termasuk karya seni rupa terapan. Nah, jadi seni rupa grafis itu bisa jadi seni rupa murni dan seni rupa terapan. Misalnya hanya digunakan sebagai hiasan, contohnya seni grafis cetak tinggi atau cetak dalam. Nah, itu kan hasil karyanya itu dibuat jadi hiasan. Nah, kalau jadi seni terapan itu kan saya kalian bikin sablon, itu juga termasuk seni grafis. Nah, itu termasuk karya seni rupa terapan. Nah, dan ini adalah contohnya dari seni grafis. Lanjut lagi, keempat ada seni fotografi. Jenis rupa murni satu ini semakin berkembang. Seiring kemajuan teknologi, kamera fotografi kian diminati oleh banyak kalangan sebagai sarana untuk mengekspresikan diri. Objek-objek yang dipotret menggunakan kamera akan semakin indah jika dipadukan dengan seni satu ini. Nah, ini contohnya. Nah, pasti kalian juga suka nih foto-foto atau selfie tuh. Nah, itu juga termasuk seni rupa murni dari seni fotografi itu. Oke. Lanjut lagi, kelima ada kaligrafi. Nah, sama seperti lukisan, kaligrafi merupakan contoh seni rupa murni 2 dimensi yang digunakan sebagai penghias. Biasanya di masjid, musola, atau rumah-rumah orang muslim, karya kaligrafi kerap dijumpai sebagai pajangan dinding. Ya, ini dia. Siapa nih yang udah pernah bikin kaligrafi? Wah, pasti keren ya. Oke, lanjut lagi. Keenam ada relief. Apa itu relief? Relief ialah pahatan yang menggambarkan kisah atau diorama tertentu. Pahatan relief dapat ditemukan pada bangunan bersejarah seperti candi, museum, atau tugu peringatan. Fungsinya hanya sekedar untuk menambah keindahan bangunan saja. Oke, dan ini contohnya relief. Wow, keren ya ini contoh relief ini. Oke, lanjut lagi ada topeng. Topeng memang bisa digunakan sebagai properti atau untuk kebutuhan lainnya. Namun jika ia hanya sekedar dipajang di dinding, maka fungsinya tentu sudah lain. Contoh seni rupa murni yang dapat mengekspresikan suasana hati manusia ini bisa menjadi pilihan bagi kamu yang ingin menambah kesan estetis dalam rumah. Nah, jika kamu ingin ekspresi apa, misalnya pengen gambar wajah yang menreot atau gambar wajah senyum atau ada lucu wajah joker, nah itu kalian bisa buat topeng dan buat hiasan kalian di rumah. Nah, ini ada contoh gambarnya, contoh dari seni topeng buat hiasan dinding. Oke, terakhir ada mozaik. Apa itu mozaik? Mozaik adalah sebuah karya seni yang memiliki bentuk
2 dimensi atau 3 dimensi yang terbuat dari susunan kepingan atau pecahan bahan-bahan yang ditempelkan membentuk suatu gambar atau wujud yang diinginkan penciptanya. Nah, jadi mozaik itu adalah kolase. Nah, mozaik adalah karya jadi dari kolase. Apa itu kolase? Kolase adalah dari menempelkan banyak bahan. Nah, seperti ini contohnya, ada kacang. Nah, ini kacang hijau ditempel berbentuk gajah dan bola. Ada lagi ini dari pecahan-pecahan batu atau keramik ditempel-tempelkan jadi bentuk yang sangat estetis dan sangat indah. Wow, keren ya. Ayo kita juga bisa bikin karya yang lebih keren dan dapat dinikmati oleh semua orang. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semangat belajar dan semangat juga berkarya ya, dan tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu.